Recording in progress. Bismillah. Bismillah, ayuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah kita mulai ya lanjutan kajian kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita sama-sama memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga sampai sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat olehnya. Dan di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita di sore hari ini insyaallah. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kedua kemarin kita sama-sama telah masuk ya, telah mengkaji 6 ayat pertama dari atau 5 ayat pertama dari surat Al-Mulk ya, dari surat Al-Mulk, dan insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan karena kita belum menyelesaikan tafsir dari ayat awal surat Al-Mulk kemarin. Nah, pada pekan lalu kita berhenti karena waktunya yang terlalu sedikit ya, tidak bisa kita selesaikan membaca tafsir ya, ayat 1 hingga ayat ke-5 dan 6 surat Al-Mulk ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya pada kesempatan hari ini insyaallah taala. Nah, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ulumi wa al-ilmin nafi insyaallah ta'ala. Muallif berkata di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Naam, qala ahbarani bihinna Jibril Hanifan. Afwan, salah membuka ayat ya. Oh, nah ini yang kita maksud di sini surat Al-Mulk, bukan Al-Qalam. Nah, tadi ya, sepertinya terlalu jauh membukanya. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nam, wa qawluhu ta'ala ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, di ayat ini Allah menjelaskan ya, kalian atau kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Maksudnya bal huwa mustawin laisa fihi ikhtilafun wala tanafurun wala mukhalafatun wala naqsun wala aibun wala khalal.
maksudnya adalah ia selalu sama, mustawin, sama, tidak ada padanya perselisihan. Jadi ciptaan Allah itu tidak akan mengalami kegagalan, ya. Dan tidak akan tanafur, ya, tidak akan saling bertolak belakang, dan tidak akan mukhalafah, saling berbalik, ya, berkebalikan, dan tidak akan ada kekurangan, tidak ada aib, dan tidak ada, ya, kerusakan, halal. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, farji'il basara hal tara min futur, ay unzur ila samai fata'ammalha hal tara fiha aiban aw naqsan aw khalalan aw futura. Nah, Allah berfirman di sini farji'il basar, maka, ya, kembalikanlah penglihatan ini. Apakah kamu benar-benar, ya, melihat hal yang salah, min futur, hal yang salah dari ciptaan Allah? Ya, maksud dari ayat ini ditafsirkan unzur, lihatlah kepada langit dan perhatikanlah ia. Apakah kamu melihat padanya, pada langit itu, suatu aib atau suatu kekurangan atau suatu kerusakan atau suatu kelemahan? Nah, jadi coba, ya, kita disuruh merenung, apakah kita mendapatkan pada ciptaan Allah dari langit dan seisinya itu kekurangan atau, ya, kerusakan, nah, atau sebagainya. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahid wa Dhahhak wa Thawri wa ghairuhum fi qawlihi. Ibnu Abbas dan Mujahid dan Ad-Dhahhak dan Al-Thawri dan selain mereka berkata tentang firman Allah Ta'ala ini, farji'il basara hal tara min futur, ay syuquk. Ya, maksud dari kembalikanlah penglihatan ini, apakah kamu melihat, ya, apakah kamu benar-benar melihat ada futur, ada kesalahan, ya, atau syukuk, ada, ya, syak itu pecah, ya, perpecahan, syukuk, ya, ada kerusakan. Wa qala Suddi hal tara min futur ay min khuruq. Ya, kata Syekh As-Suddi ketika mengartikan kata futur, ya, mengartikan kata futur, kata hal tara min futur, apakah kamu melihat adanya kecelakaan dari khuruk, ya, adanya lubang, ya, atau celah atau apa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qala Ibnu Abbasin fi riwayatin min futur min wahain. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga berkata tentang ayat ini dalam riwayat yang lain, min futur artinya adalah min waha. Min futur adalah min wahain. Nah, waha, ya, artinya sama, ya, adanya kekurangan, kerusakan atau yang semisalnya. Nah, wa qala Qatadah hal tara min futur ay hal tara khalalan ya ibn Adam. Kemudian Qatadah ini salah satu tabi'in, ya, beliau berguru kepada para sahabat. Ya, ketika mengartikan ayat ini min futur, apakah kamu melihat, ya, adanya kerusakan, adanya kesalahan, ya, beliau artikan apakah kamu melihat khalalan, ya, adanya khalal itu rusak, wahai ibnu Adam. Nah, jadi kita disuruh memperhatikan ciptaan Allah, terutama langit, ya, terutama langit. Apakah kita mendapati pada ciptaan Allah ini kekurangan atau kerusakan atau, ya, atau ketidakteraturan? Ada enggak? Nah, kalau kita melihat pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti benturan antara, ya, bintang dengan bintang, antara
meteor dengan meteor, antara bumi, bulan dan sebagainya, kalau ya kita melihat pada ciptaan Allah ini ketidakserasian atau ketidakteraturan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Tsummarji'il basara karrataini qala Qatadah marratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an qala Ibnu Abbasin dzalilan wa qala Mujahid wa Qatadah saghiran wa huwa hasirun qala Ibnu Abbasin yakni wa huwa kalilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kembalikanlah ya penglihatan kita, ulangilah kita sebanyak karrataini. Karrataini, kata karrataini ini diterjemahkan oleh Imam Qatadah dengan marrataini, 2 kali. Kita suruh mengulang penglihatan sebanyak 2 kali lagi. Yang qalib ilaikal basar, pasti penglihatan itu akan kembali kepadamu khasian. Kata khasian diterjemahkan oleh sahabat Ibnu Abbas dengan kata zalilan. Ya, pasti penglihatan itu akan kembali kepadamu khasian, dalam keadaan yang hina. Zalil itu hina ya. Jadi khasian ya ketika kita disuruh untuk mengulangi penglihatan kita terhadap ciptaan Allah, terutama langit, berulang-ulang kita akan dapati penglihatan kita justru menjadi hina, menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit dan yang semisalnya. Nah, kemudian Mujahid dan Qatadah berkata, arti khasian menurut mereka berdua adalah sahiran. Sahiran itu tersungkur ya. Pasti kita akan penglihatan kita akan kembali kepada kita dalam keadaan tersungkur, sagiran, tersungkur. Wa huwa hasir, sedangkan dia dalam keadaan rugi, ya, dalam keadaan merugi. Nah, hasir menurut Ibnu Abbas diartikan kalil ya, sama ya, tidak akan bermanfaat, rugi, kalil ya. Nah, wa qala Mujahid wa Qatadah was-Suddi al-hasiru al-munqati'u minal i'ya. Kemudian Imam Mujahid, kemudian Qatadah dan Suddi mengartikan al-hasir ya, wa huwa hasir. Al-hasir di sini kata mereka al-munqati'u minal i'ya, terputus dari pemahaman. Al-i'ya dari bisa memahami. Jadi kalau orang nggak bisa memahami ya sudah, sama saja dia dengan binatang ya. Kalau seseorang sudah tidak bisa memahami ciptaan Allah, sama saja dia dengan binatang. Kenapa? Karena yang membedakan kan akal, dan akal salah satunya untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'nal ayati innaka law karrartal basara mahma karrarta lan qalaba ilaika ay la raja'a ilaikal basaru khasi'an an yara aiban aw khalalan wa huwa hasir ay kalil qad qata'a minal i'ya'i min kasrati takarruri wa la yara naqsan. Nah, di sini ya beliau Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat, maksudnya adalah sesungguhnya kamu, sekiranya kamu mengulang-ulang penglihatanmu walaupun berulang-ulang, pasti ya penglihatan itu akan kembali kepadamu ya dalam keadaan zalil tadi ya, dalam keadaan hina. Hina dari apa? Dari menemukan atau dari melihat suatu aib dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari melihat kerusakan ya. Jika ada kerusakan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia benar-benar dalam keadaan saat itu dalam keadaan merugi. Merugi adalah telah terputus dari pemahaman ya, dia nggak bisa memahami lagi, karena apa? Karena banyaknya mengulang-ulang dan dia benar-benar tidak mendapati kekurangan sedikit pun dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi ya, dia rugi hidupnya. Nah, walamma nafa anha fi khalqiha an-naqsa bayyana kamalaha wa zinataha faqala
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hiya al-kawakib allati wudi'at fiha minas sayyarat was thawabit. Naam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan ya darinya dalam ciptaannya, menafikan apa? Menafikan kekurangan, maka kemudian Allah menjelaskan kesempurnaan ciptaannya dan ya menjelaskan kesempurnaan hiasannya. Kemudian Allah Allah berfirman, ya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan misbah, masabih. Masabih jamak dari misbah, yaitu lentera-lentera. Maksud di sini adalah al-kawakib, bintang-bintang yang sudah diletakkan di dalamnya, di dalam langit-langit tersebut, dari sayyarat, dari peredaran, wasawabit, dan dari hal-hal yang sudah menetapkannya atau yang sudah tetap. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnaha rujuman lisyayatini, 'ada ad-dhamiru fi qawlihi wa ja'alnaha ala rijsil masabih, ala jinsil masabih, ala jinsil masabih, la ala ainiha li'annahu la yarmi bil kawakibi allati fis samai bal bisyuhubin min duniha takunu mustamaddatan minha wallahu a'lam. Ya, kemudian Allah berfirman, dan telah kami jadikan langit itu, ya, telah kami jadikan bintang-bintang itu adalah sebagai pelempar bagi setan-setan. Ya, kemudian domir, ya, di kata ja'alnaha, di kata ha sini, domirnya itu kembali kepada firman Allah, wa ja'alnaha ala jinsil masabih. Maksudnya haknya di sini kembali ke al-masabih tadi di atas. Nah, ya, kami jadikan jenis-jenis lentera atau misbah, ya, masabih bukan secara ain, secara fisiknya, ya, bukan secara fisiknya, tapi jenisnya. Nah, karena setan itu tidak, ya, karena Allah tidak melempar dengan kawakib yang ada di langit, ya, Allah tidak melempar dengan kawakib atau bintang-bintang, karena bintang besar banget, ya, bintang besar banget ukurannya yang ada di langit. Bahkan yang dilempar itu syuhub. Syuhub itu lebih kecil dari bintang, ya. Syuhub lebih kecil, ya. Di sini dijelaskan bisyuhubin min duniha, karena, ya, justru Allah melempar dengan syuhub, ya. Syuhub min dunia yang lebih kecil daripada kawakib, daripada bintang-bintang. Ya, jadi yang dilempar oleh Allah untuk melempar setan itu syuhub, ya. Syuhub, ya, bukan bintang, karena bintang itu ukurannya bisa melebihi matahari, ya, atau bahkan sama dengan matahari, ya. Nah, atau ada yang bisa jadi lebih kecil darinya, tapi besar untuk ukuran makhluk seperti kita, itu besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mustamaddatan minha, ya, Allah menyandarkan dengannya atau darinya, ya. Dari syuhub yang dilempar itu syuhub, ya. Syuhub, ya, menurut penjelasan Ibnu Katsir ini, yang dilemparkan untuk melempar setan ketika mereka, ya, berusaha mencuri berita-berita langit adalah syuhub, bukan kawakib, bukan bintang. Naam. Kemudian wa qalu ta'ala wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, ay ja'alna lisyayatini hadzal hizya fid dunya wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir fil akhirah kama qala ta'ala fi awwalis.
Jadi wa'atadna lahum, kami kami janjikan untuk mereka azab yang sa'ir, azab yang dahsyat, yang pedih. Maksudnya kami jadikan untuk setan-setan kehinaan ini di dunia. Jadi Allah hinakan setan-setan itu di dunia, dan Allah janjikan dan kami janjikan untuk mereka azab yang dahsyat, yang pedih di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat As-Saffat. Ya, Allah berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib." Jadi di sini Allah berfirman, sesungguhnya kami hiasi langit-langit dunia itu dengan hiasan dari kaukab atau bintang bahasanya, tapi menurut Imam Ibnu Katsir jelaskan maksud dari kaukib adalah syuhub, syuhub atau yang lebih kecil dari bintang. Kemudian ini akan menjaga dari setiap setan-setan yang marid, yang membangkang, setan-setan yang melawan, membangkang, yang ingin mendapatkan berita-berita langit, maka dilemparkanlah kawakib ini atau syuhub ini. Kemudian mereka tidaklah mereka mendengarkan kepada para malaikat, maksudnya mendengarkan berita-berita yang ada di para malaikat yang di atas atau di langit. Wa yuqdzafuna min kulli janib, kecuali mereka dilempar oleh Allah dari setiap penjuru, dilempar oleh Allah dari setiap penjuru. Dukhura wa lahum adzabu wasib, sebagai apa? Dukhur, dukhur sebagai kalau dakhar bisa bermakna gudang, sebagai gudang, sebagai balasan bisa. Walahum, dan bagi mereka adzabun wasib, azab yang menyedihkan, azab yang benar-benar menyakitkan. Illa man khatifal khatfata, kecuali orang atau kecuali mereka, dia atau orang-orang yang khatifal khatfata, bisa bergerak, bisa khatifal khatfata itu bisa bergerak atau bisa menghindar dari syihabun thaqib, dari syihab tadi, syuhub, bintang-bintang. Fa'atba'ahu syihabun thaqib, kecuali dari orang-orang yang khatfata berusaha mencuri, maka si syihab atau bintang yang thaqib, yang dijadikan Allah untuk pelempar itu akan mengikutinya, akan membuntutinya, maksudnya akan mengejar mereka. Jadi ketika mereka berusaha mencuri kabar-kabar langit, maka akan diikuti oleh bintang-bintang yang siap melenyapkan mereka. Nah, ini ada di surat As-Saff. Qala Qatadah berkata, innama khuliqat hadhihi nujum li salasati sisal. Ini sudah dijelaskan kemarin Qatadah berkata, sesungguhnya najm atau bintang-bintang ini diciptakan untuk 3 hal. Khalaqahallahu zinatan lis-sama, yang pertama Allah ciptakan bintang-bintang ini zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit, warujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar setan-setan, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai pemberi petunjuk yang bisa diikuti
ya dengannya, dengan bintang itu. Jadi yang ketiga ini adalah bintang dijadikan oleh orang-orang terdahulu sebagai arah ya, sebagai arah yang bisa mereka gunakan ketika bepergian, baik di padang pasir atau di lautan, mereka akan berpatokan dengan bintang itu. Naam. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Siapa yang mentakwil atau mentafsirkan dari selain tiga ini, maka faqad qala bi ra'yihi, maka dia telah berkata dengan pendapatnya sendiri. Wa adha'a nasibahu, dan telah menghilangkan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani diri sendiri dengan ilmu yang dia tidak tahu, ya, dengan ilmu yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim rahimahumallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di ayat 6 ya. Ayat 6, ikhwah dan akhwat sekalian. Ya, silakan yang mau membacakan dari Mbak, mungkin Pak Latif ya, Pak Abdul Latif, fadhal. Ada Pak Abdul Latif, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sadaqallahul. Nah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, kita telah mendengarkan tadi pembacaan ayat ke-6 sampai ke-11. Ayat ke-6 surat Al-Mulk sampai ke-11. Nah, ya, semoga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, tadi sebelum kita masuk ke tafsir, coba kita perhatikan terlebih dahulu ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rob mereka, adzabu jahannam, mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha, ya, apabila mereka, ya, orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, mereka akan sami'u laha, mereka akan mendengar, ya, laha padanya syahiqan. Syahiqan itu suara yang misterius, ya, jeritan. Wahya tafur, sedangkan ia dalam keadaan tafur, ya, di dalam neraka itu, seperti
seperti ditungku ya, seperti itu. Nah, dia benar-benar disiksa dalam api neraka. Takadu tamayyazu minal ghayr. Hampir-hampir mereka tamayyazu ya. Tamayyuz itu di mumayyiz. Tamayyuz itu dibedakan ya. Ya, hampir-hampir tidak bisa hampir-hampir yang membedakan darinya dari ghair, dari kemarahan. Nah, jadi yang membedakan, hampir-hampir membedakannya itu dari ghair, dari kemurkaan yang sangat ya, sangat murka ya, tidak bisa kecuali di situ akan mengalaminya. Nah, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam jahanam, faujun itu sekelompok orang. Fauj itu sekelompok orang ya. Setiap dilemparkan ke dalamnya sekelompok orang, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaganya, penjaga nerakanya itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ya didatangkan kepadamu seorang pemberi peringatan. Ya, jadi nanti para penjaga malaikat, ketika ada yang masuk ke dalam para penjaga neraka dari para malaikat, ketika ada yang masuk ke neraka, mereka akan ditanya oleh para malaikat. Ya, pertanyaannya seperti yang ada dalam ayat ini. Apakah tidak ada datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Terus apa jawabnya? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, apa jawaban orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu? Kata mereka, bala, tentu sudah dikirimkan kepada kami. Ya, qad ja'ana, telah datang kepada kami, nadhirun, seorang pemberi peringatan. Tapi apa sifatnya coba? Apa yang mereka sikapi ketika datang kepada mereka pemberi peringatan? Fakadzabna, kemudian kami dustakan pemberi peringatan itu. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', ya. Jadi Allah tidak menurunkan untuk kami satu orang pun, sedikit pun, satu orang pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, sesungguhnya atau hanya saja kalian kecuali benar-benar dalam kesesatan yang besar. Ya. Kalian ngomong seperti itu berarti kalian benar-benar dalam kesesatan yang begitu besar. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus seorang pemberi peringatan. Para nabi, para rasul, ya. Allah utus pada mereka pemberi peringatan. Wa qalu law kunna nasma', kata mereka ini. Ini penyesalan mereka ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma', ya. Mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengar, au na'kilu, atau kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita enggak akan berada di azab sa'ir ini, kita enggak akan di sini. Tapi kan ucapan mereka diucapkan ketika sudah apa? Sudah masuk ke dalam neraka, maka ucapannya sia-sia. Nah, fa'tarafu bidzunubihim, ya, kemudian mereka mengakui fa'tarafu bidzambihim. Nah, fa'tarafu bidzambihim, kemudian mereka mengakui dosa mereka.
mengakui kesalahan mereka. Tapi apakah mengaku kesalahan di sana bisa menyelamatkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Justru fasuhqan li ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala justru fasuhqan, maka celakalah bagi para penghuni sa'ir itu sendiri. Jadi penyesalan yang tidak berguna. Ya memang ya setiap penyesalan itu datang terakhiran, tapi kalau menyesalnya masih di dalam dunia itu insya Allah masih bermanfaat. Ya ini penyesalan sudah dimasukkan ke dalam jahanam, ke dalam neraka, maka penyesalannya penyesalan yang tidak berguna. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita coba bahas tentang tafsirnya dari ayat ke-6 tadi sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ta'ala wa'atadna lilladzina kafaru bi rabbihim, kami janjikan kepada orang kafir kepada Rabb mereka apa? Janjikan azabu jahannam, azab jahannam, azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ya tempat kembali yang paling buruk nanti ya adalah neraka jahannam. Ai bi'sal ma'alu wal munqalabu idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Ya qala Ibnu Jarir yakni as-siyah wa hiya tafur, qala ats-Tsauri taghli bihim kama yahlil habbu al-qalilu fil ma'il katsir. Masyaallah ya. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, ya maksudnya kata Ibnu Katsir, bi'sal masir adalah bi'sal ma'al wal munqalab ya. Seburuk-buruk ma'al tempat tujuan, wal munqalab dan tempat dikembalikan nanti. Ya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengarkan padanya syahikon. Ya, syahikon tadi jeritan ya. Tapi Ibnu Abbas Ibnu Jarir, ya Ibnu Jarir maksudnya beliau adalah Ibnu Jarir At-Tabari ya, yang menulis kitab Tafsir At-Tabari. Nah, qala Ibnu Jarir At-Tabari makna syahikon menurut beliau adalah as-siyah. Ya, siyah itu jeritan ya. Siyah itu jeritan yang sangat kencang. Ya, yang sangat keras, jeritannya sangat keras. Wahia tafur, dan arti tafur menurut Ats-Tsauri ya, menurut Imam Ats-Tsauri arti tafur adalah tahli bihim kama yahlil habbul qalilu fil ma'il katsir ya. Jadi tafur itu wahia tafur, sedangkan dia dalam keadaan mendidih ya. Maksudnya bergejolak ya tubuh-tubuh mereka di dalamnya sebagaimana biji yang mendidih pada air ya, biji yang sedikit yang mendidih pada air yang banyak ya. Para ikhwah dan akhwat bisa membayangkan ya, tafur artinya seperti itu. Jadi biji yang sedikit ketika ya dia ada di dalam air yang mendidih yang banyak, itu seperti apa? Seperti apa? Ya kan bergejolak, naik turun karena bijinya sedikit. Ya kalau bijinya sebanyak air mungkin nggak naik turun enggak. Tapi kalau tafur tadi kata Sufyan ya Ats-Tsauri, salah satu ahli tafsir ini, beliau katakan tafur itu adalah mendidihnya biji yang sedikit dalam air yang banyak. Coba kita bisa membayangkan sampai situ. Nah, otomatis biji kalau sedikit di dalam air yang banyak itu kalau mendidih ya naik turun.
pindah-pindah kanan kiri, naik turun, naik turun, naik turun. Itulah azab yang akan dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam jahannam. Wa qawluhu takadu tamayyazu minal ghayz, ay takadu yanfasilu ba'duha an ba'din min syiddati ghayziha alaihim wa hanaqiha bihim. Ya, maksudnya takadu tamayyazu minal ghayz itu hampir-hampir apa tadi ya, kalau kita arti bahasa hampir-hampir membedakan ya, karena ghayz, karena marah ya, kemarahan. Tapi tafsirannya adalah hampir-hampir sebagiannya lepas dari sebagian yang lain karena kerasnya ghayz, karena kerasnya marah ya, atau karena dahsyatnya marah pada saat itu terhadap mereka semuanya. Kemarahan saat itu pada mereka ya, hampir-hampir sebagian mereka, sebagiannya lepas daripada sebagian yang lain. Sebagian apa? Ya bisa jadi sebagian anggota tubuh lepas daripada sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena meluapnya amarah pada saat itu. Nah, wahanakiha bihim. Ya, kemudian hanak ya. Seolah-olah dia mencekik ya. Nah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tatkala dilemparkan di dalamnya faujun. Ya, faujun itu tadi sudah anak katakan, yaitu sekelompok kecil. Setiap dilemparkan ke dalamnya kelompok kecil, maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian para pemberi peringatan? Ya, di sini ya orang-orang yang masuk ke dalam neraka ditanya, apakah mereka masih bisa bohong? Ketika ditanya seperti itu nggak ada yang bisa bohong. Nah, nggak ada yang bisa bohong. Nah, mereka akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ya, kata mereka, tentu sudah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tapi apa? Yang kami lakukan, kata para penghuni neraka tadi, fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Kami dustakan dia. Dan kami katakan ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak, ya kami katakan Allah tidak ya mengirimkan atau menurunkan kepada kami seorang pun ya satu peringatan pun. In antum illa fi dhalalin kabir, ya sesungguhnya kalian benar-benar dalam kesesatan yang besar ya. Nah, yazkuru ta'ala adluhu fi khalqih. Di sini Allah menyebutkan keadilannya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihim. Dan Allah taala tidak akan, di sini Allah taala tidak akan mengazab seorang pun kecuali setelah datangnya hujjah, ya setelah datangnya keterangan yang jelas, setelah datangnya ya peringatan yang jelas alaihi kepadanya, wa irsalir rasul, dan setelah datang kepadanya rasul-rasul ya pengiriman rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, dan ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsu rasula.
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ya. Wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, dan tidaklah kami mengazab, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengazab sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Ya, jadi apakah orang yang belum tersentuh dari dulu sampai sekarang, misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, ikhwah dan akhwat, dari dulu sampai sekarang, apakah ada yang sama sekali tidak tersentuh dari dakwah para rasul atau para nabi? Ya, karena yang kita tahu para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran kan 25 ya, 25. Namun jumlah rasul itu lebih dari itu. Nah, ya, ada yang mengatakan dalam riwayat lain berjumlah 313 seperti jumlah pasukan perang Badar. Nah, itu jumlah rasul. Adapun nabi lebih banyak dari itu, ribuan. Ya, ada yang mengatakan lebih dari ya 10.000 atau 12.000 nabi itu. Nah, pertanyaannya, kalau ada pertanyaan seperti itu, pertanyaannya, mungkin nggak ya sebanyak rasul itu tidak sama sekali nyentuh ke mereka satu kali pun? Mungkin nggak? Nah, sebanyak itu yang Allah utus dari para nabi dan rasul tidak menyentuh sama sekali mereka? Mungkin nggak? Nah, kalau jawabannya mungkin, berarti Allah ya sesuai ayat ini ya tidak akan mengazabnya. Kalau ada jawaban mungkin ya, tapi kalau ya sepertinya mustahil ya, tidak terkena dakwah rasul satu pun, itu sepertinya mustahil. Nah, ya baik. Nah, yang intinya di sini Allah tidak akan ya, kami tidak akan mengazab mereka sampai ya kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Juga firman Allah Ta'ala, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ini di surat Az-Zumar. Ya, Allah juga berfirman, sampai apabila ja'uha mereka datang ya kepadanya, futihat abwabuha, maka ya dibukakanlah pintu-pintunya. Ya, ini sampai ketika mereka datang kepada neraka, maka dibukakanlah pintunya. Wa qala, kemudian para penjaganya itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka memberi peringatan tentang akan adanya hari ini. Qalu, apa jawaban mereka? Bala, sudah datang kepada kami rasul. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafir, akan tetapi sudah menjadi suatu hak ya bahwa azab itu akan jatuh kepada orang-orang kafir. Azab itu akan diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, wa hakadza adu 'ala anfusihim bil malamati. Ya, wa nadamu haitsu la tanfa'uhumun nadamatu faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan seperti inilah mereka kembali terhadap diri mereka dengan celaan, dan mereka menyesal, di mana ya tidak bermanfaat kepada mereka penyesalan saat itu. Kemudian mereka berkata, sekiranya kami mendengar dakwah Rasul itu,
au naqil, atau kami berpikir tentang adanya dakwah Rasul itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan berada di sa'ir ini, neraka atau azab sa'ir ini. Pasti kami bukan menjadi penghuni neraka atau penghuni azab sa'ir ini. Maksudnya, lau kanat lana uqulun tantafi'u biha au nasma'u ma anzalahu Allahu minal haqq lama kunna ala ma kunna alaihi minal kufri billahi wal igtirari bih walakin lam yakun lana fahmun na'i bihi ma ja'at bihi rusulu wala kana lana aqlun yursiduna ila tiba'ihim. Qala Allah Ta'ala fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir, fasuqqan li ashabis sa'ir. Nah, di sini maksudnya adalah sekiranya kita memiliki akal yang bisa bermanfaat buat kita mendengarkan dakwah para rasul atau mendengarkan apa yang Allah turunkan dari kebenaran ini, maka kita tidak akan berada seperti yang kita berada di atasnya, yaitu di adab sa'ir ini, dari kekufuran kepada Allah dan dari kelengahan tentang dunia ini. Jadi mereka menyesal ya. Kita kalau sekiranya mendengar, kita nggak akan berada seperti yang kita alami saat ini. Ya, kita kufur kepada Allah, kita terlena dengan kehidupan dunia, akhirnya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, akan tetapi ya tidak ada bagi kami pemahaman yang bisa memahami apa yang datang ya darinya para rasul tersebut, apa yang datang dibawa olehnya para rasul tersebut. Nah, kita nggak bisa memahami apa yang mereka bawa, dan kami tidak memiliki akal yang bisa menunjukkan untuk mengikuti mereka para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di akhir ayat ke-11 ya, fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Kemudian mereka mulai mengaku akan dosa-dosa mereka, tapi kata Allah suhqan, celaka li ashabis sa'ir, bagi para penghuni sa'ir, celaka. Kenapa? Karena mengakunya kok sudah dimasukkan ke dalam neraka. Coba kalau mengakunya dulu masih di dunia, tapi mereka mengaku di saat pengakuan atau penyesalan itu nggak ada gunanya. Nah, kemudian qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari at-Ta'i qala akhbarani man sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, ini ada riwayat dari Imam Ahmad ya, menyampaikan kepadanya siapa? Muhammad bin Ja'far. Menyampaikan hadis ini kepadanya siapa? Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abil Bakhtari at-Ta'i qala, ia berkata bahwa telah menyampaikan kepadaku orang yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yuhlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Ya, jadi manusia itu tidak akan hancur, tidak akan dibinasakan sampai mereka memiliki alasan untuk diri mereka sendiri. Artinya apa? Memiliki alasan untuk mereka memilih kehancuran itu ya. Mereka lebih memilih kehancuran itu. Nah, wa fi hadisin akhar, dan pada hadis lainnya, pada hadis yang lain, la yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Jadi tidak akan masuk seorang pun ke dalam neraka kecuali
ya dia mengetahui bahwa neraka itu lebih utama darinya dibandingkan surga. Jadi ya lebih utama itu ya mungkin dari apa? Mungkin dari godaannya ya, dari godaannya. Kenapa? Karena di riwayat lain kan disebutkan khuffati al-jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di riwayat lain Nabi sudah jelaskan bahwa surga itu dihalangi ya. Surga itu dihalangi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, surga itu dibentangkan dengan hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka dibentangkan dengan hal-hal yang disukai. Ya. Atau dengan hal-hal yang sesuai syahwat. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya, berarti ya kalau dia memilih syahwat dan meninggalkan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengakui bahwa neraka itu lebih utama daripada surga. Kenapa? Karena selalu mengikuti syahwatnya. Dan Nabi sudah mewanti-wanti kita agar kita jangan sampai mengatakan berat jangan sampai kita mengatakan nggak mau bersusah payah di dunia ini, berat sekali kita di dunia ini. Jangan sampai. Memang seperti itu ya. Ya kita nggak bisa kita meniadakan kenyataan seperti itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan seperti itu ya, bahwa surga itu dibentangkan dengan jalan-jalan yang sulit ya, dengan jalan-jalan yang tidak disukai, dari ibadah lah ya, dari bermuamalah lah. Ibadah itu macam-macam, ada sholatnya, ada puasanya, ada ya zakatnya, ada hajinya dan sebagainya. Ya ibadah-ibadah lain, muamalahnya ada dari sikapnya, sikap jujurnya. Di mana coba orang-orang yang jujur sekarang itu kan sangat langka dan sangat dimusuhi oleh orang-orang jahat ya, sangat dimusuhi oleh orang-orang jahat. Tapi kalau kita ya bertahan dalam kebenaran, dalam hak, ya insya Allah kita akan bertahan. Dan sebagaimana sabda Nabi tadi ya, bahwa surga itu dibentangkan dengan hal-hal yang sukar, yang sulit, tidak mudah. Memang seperti itu. Tapi justru baliknya, neraka dibentangkan dengan hal-hal yang sesuai syahwat kita. Pengennya rebahan terus, nggak mau bekerja ya, pengennya nggak mau puasa terus, pengennya ngadem ya, atau berada di tempat sejuk terus, tidak mau keluar dari itu. Nah itu semuanya sesuai syahwat, semuanya sesuai syahwat. Syahwat kita inginnya punya harta yang melimpah, itu syahwat. Kalau kita turuti tapi kita tidak gunakan untuk fisabilillah di jalan Allah, maka bisa jadi kita termasuk orang yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah, mudah-mudahan pertemuan yang kita jelaskan tadi bisa menambahkan wawasan kita, menambahkan ilmu kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang maksud dari apa yang ya kita baca dari surat Al-Mulk tadi, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya, jika ada yang bertanya, ana persilakan satu orang, atau jika tidak kita cukupkan. Barakallahu fikum.
insya Allah cukup ya para ikhwah dan akhwat semuanya. Ya, insya Allah kita cukupkan dan sudah sangat jelas insya Allah. Nah, ya, ini adalah sebuah ilmu, sebuah perbendaharaan yang sangat kita perlukan, sehingga kita bisa ketika membaca Al-Quran, ketika tahu maksudnya, paham artinya, kita akan selalu bertambah imannya. Nah, dan ini adalah tujuan diutusnya atau diturunkannya Al-Quran kepada kita. Nah, agar setiap membacanya itu bertambah imannya. Tapi kita nggak bertambah-tambah, kenapa? Karena tidak tahu apa yang dijelaskan di dalamnya. Dengan belajar seperti ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami ya, bisa paham tentang firman Allah walaupun dengan bertahap, dengan sedikit-sedikit, dan itu insya Allah lebih baik daripada tidak sama sekali. Wa sallallahu ala Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Afan barakallahu fiikum.